Halo, selamat pagi pemirsa. iNews kembali hadir menjumpai Anda hari ini. Bersama saya, Naurah Nabilah, dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya kami siapkan untuk Anda. Berikut berita selengkapnya. Waspada, 5 wilayah di Indonesia terancam tenggelam antara tahun 2030 dan 2050. Bumi kita yang semakin tua membuat iklim menjadi berubah-ubah. Hal ini dikarenakan pemanasan global yang akhirnya berdampak besar bagi kehidupan manusia. Hal tersebut juga mempengaruhi pada air laut yang semakin tahun mendekati pemukiman penduduk. Sehingga muncul banyak berita mengenai tenggelamnya beberapa wilayah karena kondisi tersebut. Dilansir dari YouTube Cirebon Channel, berikut wilayah di Indonesia yang dikabarkan akan tenggelam di beberapa puluh tahun yang akan datang. Yang pertama, Bali. Bali merupakan sebuah pulau yang dikelilingi oleh pantai yang beragam dan sangat indah. Namun keindahan tersebut bisa sangat menyeramkan karena pantai di wilayah ini dikabarkan air lautnya semakin tinggi sehingga mengancam keberadaan Pulau Bali. Bahkan di tahun 2050 mendatang, Pulau Bali diprediksi kehilangan daratan sebanyak 489 km di seluruh total wilayahnya. Sehingga jika bencana ini terjadi, maka Bali bisa terbelah menjadi dua bagian. Yang kedua, Jakarta. Seperti yang kita ketahui bahwa Jakarta akan tenggelam tahun 2030. Kabar tersebut membuat gempar seluruh penduduk Indonesia, terutama warga yang tinggal di Jakarta. Namun hal ini bisa saja terjadi karena Jakarta saat ini memiliki kondisi lingkungan yang kurang baik. Bahkan adanya perubahan iklim serta aktivitas warganya yang kurang bagus juga mempengaruhi kondisi tersebut. Berdasarkan penelitian, wilayah Jakarta Utara telah mengalami penurunan tanah sebanyak 15 cm per tahunnya. Sehingga jika tidak segera ditangani, maka sebesar 95% dari total luas keseluruhan wilayah Jakarta akan tenggelam di tahun 2050. Yang ketiga, Semarang. Semarang mengalami penurunan tanah hingga 10 cm setiap tahunnya. Wilayah ini juga sering mengalami abrasi yang setiap tahun semakin meluas. Bahkan antara tahun 2030 hingga 2050 mendatang, sebagian wilayah Semarang diprediksi akan tenggelam, seperti Semarang Utara, Semarang Timur, dan Semarang Barat. Yang keempat, Pulau Sentut. Pulau ini terletak di perairan Laut Natuna Selatan dan masuk di wilayah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Pulau ini sudah mengalami abrasi yang mengakibatkan sekitar 2 hektar wilayahnya telah tenggelam dilahap oleh air laut. Selain itu, kondisi tersebut juga diperparah dengan adanya pertambangan bauksit yang terus dilakukan dan merusak alam di pulau tersebut. Yang kelima, Pulau Kelor. Pulau ini masuk ke dalam Kepulauan Seribu DKI Jakarta, di mana pada masa dulu pulau ini memiliki luas 1,5 hektar, tetapi pada tahun 1982 luas wilayahnya hanya sisa sekitar 1 hektar saja. Hal ini dikarenakan abrasi yang terjadi di pulau tersebut, sehingga dengan kejadian itu Pulau Kelor diperkirakan akan tenggelam di puluhan tahun yang akan datang. Prediksi kawasan DKI Jakarta bakal tenggelam 10 tahun ke depan semakin santer disampaikan oleh banyak pihak. Belakangan selain LIPI, Lapan, NASA, dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden pernah mengutarakan, bahkan tak hanya Jakarta, kota lain seperti Semarang, Demak, dan Pekalongan bisa sama nasibnya. Bagaimana pendapat ahli di Indonesia soal potensi Jakarta tenggelam terutama akibat perubahan iklim yang sudah terjadi? Kepala Environmental Engineering Universitas Airlangga, Dr. Eko Prasetyo Kuncoro mengatakan, fenomena pemanasan global menjadi penyebab para ahli ilmuwan dan akademisi memprediksi DKI Jakarta dan 112 kota di Jawa bagian utara akan tenggelam pada tahun 2030. Ia mengatakan secara rasionalitas pemanasan global ini tidak dapat terelakkan
dan memiliki efek yang sangat banyak. Salah satu efek yang sangat dirasa oleh masyarakat dunia terkait dengan pemanasan global adalah perubahan iklim yang menyebabkan kenaikan temperatur air laut, sehingga menyebabkan muka air laut relatif mengembang dan memiliki volume yang banyak. Eko menjelaskan, gletser di kutub yang mencair juga menjadi salah satu penyebab kenaikan temperatur air laut, sehingga meninggi di permukaan laut. Selanjutnya, terkait dengan pantai utara Jawa yang terancam tenggelam, ia mengungkapkan tidak hanya terjadi dikarenakan kenaikan permukaan air laut, tetapi juga terdapat faktor lain, yakni pemakaian air tanah yang memicu penurunan muka tanah. Eko mengamati beberapa daerah yang diprediksi tenggelam itu berada di kawasan sea level rise seperti Jakarta Utara, Semarang, Demak, dan Pekalongan di Jawa Tengah. Muka air laut ini diprediksi sumber satu dengan sumber lain memiliki perbedaan angkanya, tetapi dari tahun 2001 hingga 2009 daerah-daerah tersebut mengalami kenaikan air muka laut antara 1 sampai setengah meter. Pada Juli lalu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyebut DKI Jakarta terancam tenggelam 10 tahun lagi. Hal ini disampaikan saat berbicara mengenai perubahan iklim dalam pidatonya di kantor Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat. Joe Biden menyebut perubahan iklim menyebabkan naiknya permukaan air laut. Ribuan orang bisa kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, dan kehidupan. Kepala Laboratorium Geodesi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB, Heri Andreas, mengungkap kajian bukan hanya Jakarta yang diproyeksi akan tenggelam. Dalam data penelitiannya, banjirop yang perlahan-lahan menenggelamkan wilayah pesisir akibat efek global warming, sea level rise, dan land subsidence telah terjadi di banyak tempat di wilayah pesisir Nusantara. Ada sejumlah kabupaten kota yang terancam tenggelam akibat perubahan iklim. Penurunan tanah di sana lebih cepat dan besar. Wilayah-wilayah di bawah lautnya juga lebih besar dari Jakarta, serta masih ada beberapa kabupaten kota yang berpotensi untuk tenggelam, mulai dari pantai timur Sumatera, pesisir Kalimantan, Pantura Jawa, sedikit di Sulawesi, dan Papua. Penurunan lahan akibat global warming di pesisir Nusantara berada di tingkat mengkhawatirkan. Pasalnya, beberapa daerah di Indonesia dapat mengalami penurunan tanah atau land subsidence mencapai 8 hingga 18 cm per tahunnya. Beberapa daerah tersebut diantaranya Langsa, Medan, Jakarta, Karawang, Belanakan, Indramayu, Semarang, Pekalongan, Demak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Jutaan hektar wilayah pesisir Nusantara ditakutkan akan hilang perlahan secara permanen ke dalam laut, serta jutaan orang ditakutkan terkena dampaknya. Konsekuensi nilai ekonomi akibat banjirop di wilayah Nusantara saat ini ditaksir melebihi angka 1.000 triliun rupiah. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program iNews kali ini. Saya Naurah Nabilah, mewakili seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.